Ya, semangat pagi Bapak Ibu dosen. Nama saya Winsol Pamanata Manurung, NIM 24B581. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas praktek keinsinyuran dengan topik pengeboran di atas air laut menggunakan landing craft tank atau LCT. Oke, kita mulai. Ya, pendahuluan adalah adanya rencana bangunan pada area nearshore dengan kedalaman dasar laut sekitar 10 sampai dengan 25 meter. Sebelum kita memulai rencana pembangunan, diperlukan penyelidikan geoteknik pada area ini sehubungan kedalaman tersebut sehingga kita memiliki tantangan tersendiri untuk proses penyelidikannya. Apabila proses ini tidak diambil, maka ada langkah yang terlewat dan akan dapat menjadi masalah ketika proses pembangunan ataupun pada saat bangunan tersebut jadi. Maksud dan tujuan proses penelitian geoteknik dengan kondisi tersebut sangat jarang dan memiliki tantangannya tersendiri. Pengalaman saya pada saat proses geotechnical investigasi bisa menjadi pembelajaran bersama untuk proyek lainnya yang memiliki kondisi relatif sama. Sehingga pada waktu yang akan mendatang, pembangunan di laut juga menjadi masalah untuk para insinyur Indonesia melakukannya. Oke, selanjutnya adalah tahap kegiatan. Ya, tahap kegiatan kita bagi menjadi dua secara besar, tahap persiapan sebelum melakukan pengeboran dan tahap pengeboran. Tahap pertama sebelum memulai pengeboran adalah fabrikasi rig di LCT. Kemudian melakukan permit dan lisensi, survei situasi kondisi project area, moving ke LCT ke titik borehole, dan memposisikan dan men-setting LCT pada koordinat borehole tersebut. Selanjutnya, pengeboran pertama adalah persiapan sebelum memulai pengeboran. Dan pada saat pengeboran, pada saat pengambilan sampel, dan pengeboran pada shift malam, dan bahaya ketika pengeboran dilakukan pada RCT. Nah, ini kita pada tahap sebelumnya ya, preparation before drilling. Kita melakukan fabrikasi rig di LCT Ramdor. Jadi di sini Ramdor sebelumnya yang masih kosong, kemudian kita tambahkan Dena, desain denanya, dan akhirnya kita buat setelahnya, akhirnya Ramdor kita buat untuk pad pengeboran. Nah, ini contoh-contoh seperti kita tambahkan scoring, kita tambahkan habim, kita tambahkan cover untuk melindungi kondisi bawah supaya tidak ada barang-barang yang terjatuh. Kemudian kita tambahkan habim juga pada dudukan tripod supaya tidak bergoyang. Kemudian kita tambahkan untuk keselamatan adalah ring buoy. Selanjutnya di sisi kanan kita juga ada alat CPT hidrolik kita. Kemudian kita pasang habib juga untuk melindungi goyangan pipa dengan besi-besi di ramdor. Nah, selanjutnya ada permit dan lisensi. Ini perlu karena lisensi kita perlukan untuk standar-standar dan pengecekan ya. Lisensi seperti sertifikasi kapal, apakah masih sesuai berlakunya. Kemudian kita juga melakukan loop test ramdor. Kita tes beban yang bisa diterima di ramdor itu apakah aman untuk kita melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian kita pengecekan personel kru LCT dari kapten kapal, dari kamar mesin, dan juga personel pengeboran dari semua tahap-tahapnya lisensinya sudah terpenuhi. Kemudian permit izin kita berlayar dan aktivitas pada departemen ataupun pemerintahan setempat. Seperti di atas adalah contoh-contoh lisensi dan permit yang ada. Nah, kemudian survei situasi kondisi area project area. Survei kita harus melakukan pertama survei aktual kondisi project area. Kita bisa menggunakan small boat untuk melakukan pengecekan, termasuk pengecekan batimetri. Jadi kita ukur batimetri, kita cek juga dengan GPS, lokasi-lokasi titik kita. Kemudian kita akan memberikan tanda seperti pasak kayu ataupun dengan buoy or jerigen di lokasi hole tersebut, lokasi bor yang akan kita lakukan drilling. Dan kemudian kita juga mensurvei adalah data tidal, cuaca, dan juga gelombang air. Sebagai kita memutuskan untuk kapan waktu yang tepat kita mulai bekerja. Kita bisa lihat di web yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya adalah tahap moving LCT ke titik borehole. Nah, sebelum kita mau moving LCT, kita ada small boat yang tadi, ini seperti yang kapal kecil ini adalah yang akan meng-guide, kita akan berkomunikasi dengan HT
untuk memposisikan kapal ini, Ramdor yang tadi itu, ke lokasi jerigen atau buoy sebagai tanda lokasi titik yang akan kita board. Jadi kita melakukan koordinasi melalui HT. Nah, kemudian posisi setting dan LCT adalah posisi yang baik adalah kita harus simetris posisinya, sejajar dengan arah gelombang. Kemudian kita cek juga angin, posisi angin di mana, kita cek gelombang dan angin, dan juga kita harus cek juga akses kapal lain, apakah kita mengenai jalur akses kapal lain atau tidak. Sebagai contoh, ini adalah gambar kiri kondisi yang simetris yang bagus, dan gambar kanan ini adalah gambar yang tidak bagus karena dia tegak lurus dengan arah gelombang dan angin, sehingga nanti dapat menjadi masalah kapal semakin bergoyang. Dan juga jangan lupa kita memberikan sign buoy, seperti gambar di kiri bawah ini, sebagai tanda lokasi jangkar ditaruh agar tidak terkena dengan kapal lain. Nah, ini contoh di gambar aktualnya ya, ini adalah tali jangkar, dan ini adalah buoy, tempat di mana jangkar diturunkan sebagai tanda ke kapal lain. Nah, ini contoh di gambar kanan bawah. Ketika ada dekat kapal lain, dia tidak akan melewati sisi dalam buoy agar tali jangkar tidak tertarik dengan kapal lain. Itu sebagai contohnya. Nah, ini adalah jalur keamanan yang steril ketika melakukan penurunan jangkar dan juga berkomunikasi melalui HT untuk penempatan dan menurunkan drop jangkar yang ada. Dan juga kita sebelum memulai kita juga harus mengisi air full di kapal sehingga kapal ini bisa berat dan juga akan mengurangi swing dari kapal tersebut. Kita bisa lihat gambar sebelum kita isi air dan setelahnya, semakin berat semakin kapal itu rendah dan juga tahan dari gelombang. Kemudian proses kedua terus adalah proses memulai pengeboran. Seperti pengeboran yang biasa di darat, kita harus melakukan pengecekan tools dan equipment, sama halnya dengan lain, panjang pipa, casing, rod, konektor, sling, itu harus kita cek. Tambahnya adalah kita melakukan pengukuran dasar air laut. Seperti ini adalah pengukuran dasar air laut ada di kedalaman berapa, sehingga kita bisa memperkirakan casing yang akan kita tempatkan di kedalaman berapa. Sebagai contoh, semisal kondisi tersebut 10 meter, maka kita harus menyiapkan casing sepanjang 10,5 meter sebagai pegangan agar casing tidak lepas ya dari posisi seabed yang ada. Kemudian start drilling. Kita harus selalu melakukan pengukuran pada saat pengeboran. Kemudian pengeboran ini harus kejar-kejaran dengan barel dan casing. Itu makanya fungsinya juga sama, pengukuran dengan seabed-nya, karena berbeda dengan di darat kita tahu kondisinya fix, kedalamannya sama. Tapi kalau di laut kita ada naik turun pasang surut air sehingga kita harus kadang melepas pipa ataupun menambahkan pipa karena kondisi pasang. Itu yang harus kita lakukan pengecekan. Dan gunakan balok kayu untuk mengarahkan pipa casing dengan spindle karena ya kondisinya floating, bergerak, jadi kita harus mengarahkan lagi ke spindle dan lakukan penyambungan pipa dengan aman dan cepat ke spindle. Nah, ini contoh hal yang diperhatikan SPT casing sebagai patokan N1, N2, N3, usahakan dekat dengan platform. Jadi kondisi casing ini harus dekat dengan platform, karena kalau casing ini di bawah platformnya, kita tidak bisa mengecek batasan N1, N2, N3-nya, karena tidak ada acuannya. Seperti itu. Dan kemudian ketika melakukan coring, pengambilan sampel kita juga memiliki trik dalam mengambilkan sampel di tanah-tanah yang soft dan juga pasiran. Contoh kita membuat kolipter dan lidah-lidah. Jadi kita ada perangkap ketika sampel masuk, kemudian ketika naik ke permukaan, sampel terperangkap di situ sehingga kita dapat mengambil sampel dengan trik-trik seperti ini. Kemudian kita melakukan grab sampel, adalah proses pengambilan sampel pada surface
dengan menggunakan bantuan alat seperti bucket seperti ini. Jadi kita menurunkan, mengecek surface-nya apakah material lumpur, apakah material pasiran, untuk pengecekan seperti itu. Dan juga pengeboran di malam hari, itu yang perlu diperhatikan seperti tadi di awal, kita tidak tahu waktu yang baik kita melakukan pengeboran, sehingga kita harus menyiapkan kondisi pengeboran di malam hari, yaitu lighting-nya dan juga schedule jam berapa kita memulai bekerja. Nah, ini contoh pengeboran di malam hari dengan lampu-lampu lighting yang ada. Dan kemudian hazard ketika kita melakukan pengeboran di atas air. Bahaya hewan ya, seperti ubur-ubur, buaya, dan lain sebagainya. Seperti ini tandanya kondisi di area tersebut, dan juga proses kita berpindah dari kapal kecil ke kapal besar. Nah, ini posisi yang salah ya. Harusnya kita mencari posisi yang sudah terbuka, dan juga bisa ada tali agar kita berpindah dengan aman. Kemudian pengeboran dengan kondisi yang swing. Nah, ini yang bahayanya ketika kaki dia masuk di dalam sini, kemudian bergoyang, dan ini akan tidak selamat di kaki ya. Ini bahaya, salah satu bahaya yang ada. Jadi harusnya di luar posisinya. Kemudian cuaca yang tidak baik ya, bad weather seperti ini adalah tiba-tiba kita dapat cuaca yang tidak baik dan alat itu harus segera diamankan. Pipa-pipa harus segera diikat, jangan sampai pipa-pipa juga jatuh ke laut. Kemudian direct sunlight ya, langsung kita nggak ada pohon, nggak ada apa, jadi cahaya itu langsung mengenai pekerja, cahaya matahari, sehingga kita perlu pelindung. Dan ketika kondisi swing condition ya, ini ketika kondisinya lagi swing, kita harus menambahkan tambahan seperti ban supaya pipa ini tidak besi ketemu besi yang mengakibatkan pipa bor bisa patah ataupun kapal bisa rusak seperti itu. Dan juga kita bekerja di jalur akses kapal-kapal besar ya. Contoh ini kapal kita pengeboran, dan ini sebelah adalah kapal vessel yang besar. Jadi kita harus tahu nih aksesnya ini apakah akses utama atau tidak. Ini yang harus kita pastikan dulu sebelum mulai pengeboran. Berikut hasil dan kesimpulan masukan adalah pengeboran menggunakan LCT dapat dilakukan dengan waktu kondisi yang sudah dijelaskan saya sebelumnya. Proses sebelum memulai pengeboran memiliki proses yang panjang, dari proses fabrikasi, perizinan, kelengkapan personil, perpindahan LCT ke lokasi bor, dan proses setting untuk memulai proses pengeboran. Pada saat memulai pengeboran, banyak juga proses yang dilakukan, seperti proses pengukuran kedalaman dasar laut yang kontinu, proses pengeboran dengan casing yang harus disesuaikan dengan pasang surut air laut, proses pengambilan sampel yang susah dan perlu penanganan khusus, proses pengeboran di kondisi malam dan menyesuaikan cuaca, kondisi gelombang, dan bahaya yang ada pada saat proses pengeboran. Secara keamanan dan keselamatan, kondisi ini lebih aman sehubungan posisi manusia berada di atas kapal, bukan bangunan bambu atau bagan sebagai dudukan mesin bor dan manusia. Kesimpulan, untuk proses penyelidikan geoteknik di kedalaman air dengan kondisi 10-20 meter atau lebih dari 10 meter ini bisa cocok dilakukan dengan metode ini. Masukan adalah untuk mempercepat proses perlu dilakukan laboratorium juga di posisi di kapal sehingga proses lab dapat dilakukan dengan segera dan investigasi dapat berjalan dengan tepat waktu. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Seperti kata Monsinyur Sugiyapranata, bakat pemberian Allah jangan hanya kau sembunyikan. Persembahkan seluruhnya kepada nusa, bangsa, dan negara. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen.